Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eri Serdi di acara Ngopi ke Lebak, ngobrol inspirasi kepegawaian Kabupaten Lebak. Baik, untuk Ngopi ke Lebak kali ini atau edisi hari ini saya akan ngobrol-ngobrol langsung dengan Ibu Kabid PKA, yaitu Kabid Pengembangan Kompetensi Aparatur, yaitu dengan Ibu Etin Aprianingsih SE ya. Yang mana beliau ini mungkin dulu adalah senior saya ya Bu di SMK Negeri 1 Rangkas Bitung, dan alhamdulillah sekarang bisa jumpa lagi di BKPSDM dan bisa bekerja bersama dengan beliau ya. Baik, sebelum ke ngobrol-ngobrol dengan beliau, mungkin alangkah lebih baiknya kita suruh beliau untuk memperkenalkan diri, karena ada istilah tak kenal maka tak sayang. Kepada Ibu Kabid mohon untuk memperkenalkan diri. Silakan Bu Kabid. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kalau Pak Eri mungkin sudah kenal ya. Saya memperkenalkan, nama saya Etin Aprianingsih, dan alhamdulillah jabatan saya sekarang dipercaya oleh pimpinan sebagai Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, dan saya juga dulu senior PR ya di SMK kita ya. Iya. Satu Kita alma beda mater. 2 tahun. Ya, alhamdulillah kita sekarang menjalin kerjasama di dalam bidang pekerjaan kita ya. Dan saya di bidang pengembangan kompetensi aparatur ini baru bergabung kembali. Pada awalnya memang saya dulu juga di bidang pengembangan kompetensi aparatur, hanya saya dulu sebagai Kasubid Diklat Teknis Fungsional, dan saya sekarang kembali lagi setelah 1,5 tahun saya di sub bagian program keuangan di BKPSDM ini. Saya dari program keuangan kembali lagi ke bidang PKA, menjadi Kabid PKA itu di akhir Desember kemarin. Ya, tahun 2021 berarti 2021, ya. Alhamdulillah sudah 6 bulan berjalan. 6 bulan bertahan. Ya, cukup mungkin ya perkenalannya. Ya, baik, itu tadi ya Bu Kabid, ya itu namanya Bu Etin Aprianingsih, dan beliau adalah Kabid Pengembangan Kompetensi Aparatur yang ada di BKPSDM Kabupaten Lebak ini. Baik, Bu Kabid, mungkin di sini kita nanti akan sedikit ngobrol-ngobrol ya mengenai tentang tupoksi, terutama tupoksi yang ada di bidang PKA itu sendiri ya. Sebenarnya tupoksi utama di bidang PKA itu sendiri apa sih Bu? Ya, kalau di bidang PK sendiri itu kita sebetulnya berkaitan dengan pengembangan kompetensi ya, dengan pengembangan kompetensi, pelaksanaannya, dan mungkin kalau kita kan membawahi 3 sub bidang ya. Ada 3 sub tadi ya. Ada sub bidang apa aja tuh Bu? Sub bidangnya yaitu pengembangan kompetensi, terus sub bidang Diklat Teknis Fungsional, dan satu lagi sub bidang Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi. Bisa lebih dijelaskan Bu, dari sub-sub bidang itu tugas utamanya itu apa saja Bu? Ya, kalau di bidang PK sendiri itu sub bidang pengembangan kompetensi, yaitu membidangi kita itu tupoksinya untuk pelayanan-pelayanan pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan ya Pak ya. Diklat mungkin ya, melalui diklat. Kalau pengembangan kompetensi itu yang melalui jalur pendidikan seperti pencantuman gelar, terus juga izin belajar, tugas belajar. Kalau sekarang kan itu kita aturannya sesuai surat edaran Menpan ya, nomor 28 itu tahun 2021 yang terbaru. Dulu itu izin belajar, sekarang sebutannya dengan tugas belajar biaya mandiri. Oh, tugas belajar biaya mandiri, ya. Jadi bukan izin belajar lagi ya. Sekarang kita sebutannya sudah berbeda. Jadi kalau di bidang pengembangan kompetensi itu pelayanannya yaitu untuk tugas belajar biaya mandiri dan tugas belajar yang dibiayai ya. Ada lagi ya berarti tugas belajar yang dibiayai. Ya, itu bantuan tugas belajar, terus juga pencantuman gelar, seleksi tugas belajar, itu termasuk ke pengembangan kompetensi. Dan kalau ujian dinas juga termasuk ke sub bidang pengembangan kompetensi, terus juga UKPPI itu termasuk di sub bidang pengembangan kompetensi. Nah, kalau di sub bidang Diklat Teknis Fungsional, kita lebih ke penyelenggaraan kediklatan ya. Kediklatan. Ya, betul.
Jadi pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan dan pelatihan, yaitu seperti misalnya diklat-diklat teknis dan fungsional yang untuk fungsional tenaga medis misalnya, tenaga guru, terus teknis juga yang untuk mendukung pekerjaan kita di bidang teknis lainnya. Jadi intinya untuk kegiatan-kegiatan diklat yang untuk mendukung ya pekerjaan itu sendiri ya. Di bidang teknis mereka. Terus juga satu lagi ada studi bidang diklat penjenjangan dan sertifikasi. Itu untuk layanan dalam pelaksanaan kegiatan yang seperti diklat tim. Kalau dulu diklat tim 2, 3 dan 4, kalau sekarang sesuai perkalan juga sudah berubah ya. Jadi sebutannya itu ada untuk diklat tim 2 itu PKN, pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Untuk diklat tim 3 itu PKA, pelatihan kepemimpinan administrator, dan untuk diklat tim 4 itu PKP, pelatihan kepemimpinan pengawas. Terus juga sekarang ada juga latsar ya. Latsar berarti masuk ke subid yang itu ya? Ya, subid penjenjangan dan sertifikasi itu latsar. Kalau yang dulu kita kenal diklat prajabatan. Ya, diklat sekarang prajabatan, ya sebutannya menjadi pelatihan dasar CPNS atau latsar CPNS. Baik, tadi mungkin di bidang PK itu sendiri ya, di bidang pengembangan kompetensi aparatur tadi ada 3 subid. Yang pertama subid pengembangan kompetensi, yang kedua subid diklat penjenjangan dan sertifikasi, yang ketiga itu subid diklat kepemimpinan. Tadi saya tertarik dengan ada perubahan istilah ya. Dulu kan saya mengalami dengan istilah izin belajar ya. Sekarang tugas belajar biaya mandiri ya. Ada lagi tugas belajar yang dibiayai oleh pemerintah. Ya, nah, untuk belajar. Izin belajar itu sendiri ketentuannya seperti apa sih, Bu? Untuk izin belajar yang sekarang sebutannya dengan tugas belajar biaya mandiri ya? Iya. Persyaratannya Persyaratannya apa aja? Jadi kita, apalagi sekarang kan CPNS ya, ada di kita itu yang sedang latsar 308 CPNS ya. Dan nanti juga kita yang tahun ini juga kemarin baru dibagikan ya SK 192 untuk CPNS. Nah, saya informasikan juga ini untuk para CPNS. Jadi kalau misalnya mau mengajukan untuk kenaikan jenjang ke lebih tinggi ya, dalam hal pendidikan. Jadi para CPNS ini harus bersabar sebetulnya, karena persyaratannya itu mereka harus PNS dulu 1 tahun. Oh, berarti harus PNS dulu ya? Ya, jadi nanti sudah terima SK PNS-nya, mereka harus menunggu 1 tahun, baru mereka bisa mengajukan tugas belajar biaya mandiri atau izin belajar ya, yang dulu kita kenal dengan sebutan itu. Baik, Bapak Ibu, ternyata di sini ada sedikit perubahan lagi yang saya ketahui ya. Dulu ketika saya bahwa untuk yang namanya izin belajar atau yang dikenal dengan sekarang tugas belajar biaya mandiri ya, itu dulu 2 tahun ya, PNS 2 tahun itu baru bisa mengajukan izin belajar. Ternyata sekarang lebih dipersingkat lagi 1 tahun ya setelah PNS. 1 tahun setelah PNS, Bapak Ibu yang sekarang mungkin CPNS atau yang sekarang juga CPNS yang sedang latsar ya, ketika mau mengajukan tugas belajar biaya mandiri atau yang disebut dengan izin belajar tersebut, harus bersabar menunggu menjadi PNS dulu dan PNS 1 tahun. Ya, tapi kebanyakan mereka tidak sabar. Ya, itu banyak sekali. Ya, kebanyakan tidak sabar ketika masih CPNS dia udah melaksanakan tadi ya melanjutkan kuliah lagi ya, melanjutkan kuliah lagi. Nah, bagaimana dengan hal yang seperti itu ini? Istilahnya alternatif atau solusinya lah ketika mereka lebih dulu sebelum ketentuan yang telah kita tentukan, lebih dulu belajar atau lebih dulu kuliah gitu. Ya, kalau kita mengikuti aturan secara aturan ya Pak ya. Jadi ya memang aturannya kita harus menunggu dulu PNS. Mungkin para CPNS itu ya mungkin bisa ini dulu lah cuti ya berarti bisa dengan cuti kuliahnya gitu ya. Cuti nanti setelah 1 tahun PNS baru mengajukan izin belajar. Bisa ya, berarti alternatif ketika Bapak Ibu yang sekarang masih CPNS ya, yang udah melanjutkan
kuliah ke jenjang lebih tinggi, ya harus menunggu dulu ya 1 tahun setelah PNS ya. Berarti Bapak Ibu harus cuti terlebih dahulu. Ya. Karena dari pengalaman juga ya, ada itu yang dia menyelesaikan perkuliahannya, si ijazahnya pada tahun misalnya 2021, dan dia juga mengurus layanan izin belajarnya atau tugas belajar biaya mandirinya juga tahun 2021. Maka itu juga tidak dapat diproses karena tahun kelulusan dengan tahun dia membuat izin belajar atau tugas belajar biaya mandiri itu pada tahun yang sama seperti itu. Baik Bapak Ibu, berarti tadi udah jelas ya untuk izin belajar atau dengan tugas belajar biaya mandiri. Jadi ketika Bapak Ibu itu di sini tidak boleh tanggal pengajuan izin belajar atau dengan tugas belajar biaya mandiri itu tidak boleh sama dengan tahun kelulusannya. Ya, betul. Nih sekarang itu banyak kasus gini Bu, mereka itu sebelum diangkat menjadi CPNS ya udah sebenarnya udah kuliah. Ya. Karena misalkan kemarin misalkan formasinya D3, ya, maka dia menggunakan ijazah yang D3. Bagaimana kalau misalkan kasusnya seperti itu? Dia kuliah sebelum diterima jadi CPNS. Kalau saya tidak bisa mendahului kebijakan pimpinan ya, itu mungkin kita mengikuti saja aturan yang berlaku, itu sesuai dengan surat edaran Menpan ya, yang nomor 28 tahun 2021 itu, kita hanya mengikuti itu saja. Jadi, baik ya, mungkin untuk yang sementara untuk yang udah kuliah duluan ya belum bisa untuk mengajukan proses izin belajar ya. Jadi intinya Bapak Ibu bahwa ketika mau mengajukan izin belajar pertama harus PNS dulu, dan yang kedua minimal 1 tahun PNS ya. Kalau lebih dari 1 tahun nggak jadi masalah berarti Ibu. Iya, kalau lebih 1 tahun itu lebih baik lagi. Minimal 1 tahun PNS ya. Minimal 1 tahun PNS itu baru bisa mengajukan izin belajar atau dengan istilah tugas belajar biaya mandiri. Kalau misalkan tadi ada tugas belajar dengan yang dibayar pemerintah, konsepnya seperti apa itu Bu? Yaitu bantuan tugas belajar ya, jadi mereka nanti harus mengikuti seleksi terlebih dahulu. Itu juga mereka mengajukan izin seleksi kepada kita, kepada pimpinan yang ditandatangani oleh Bupati ya, surat izin seleksinya. Setelah itu mereka mengajukan nanti ke sekolah-sekolah yang bekerja sama dengan kita. Jadi nanti ada sekolah-sekolah tertentu yang bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Lebak. Ya, bahkan pegawai sendiri mereka mungkin lebih banyak juga informasi yang mereka dapatkan sendiri. Jadi mereka ajukan sendiri kepada kita bahwa ada bantuan tugas belajar. Jadi mereka mengajukan untuk mengikuti izin seleksi tersebut. Kalau konsep tadi biaya untuk tugas belajar yang dibiayai oleh pemerintah itu seperti apa sih? Full itu dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Lebak atau seperti apa? Ya kan kita sifatnya bantuan ya, bantuan tugas belajar, karena kita juga sesuai dengan peraturan Bupati ada dasar hukumnya ya. Cuman saya juga lupa itu dasar hukumnya nomor berapa, ada peraturan Bupati. Berarti ada perbupnya ya? Ya, itu dibiayai untuk yang S1 bantuan tugas belajarnya itu sebesar 10 juta per tahun. Jika S2 itu biaya bantuannya 15 juta per tahun. Seperti itu. Berarti kalau untuk yang tugas belajar yang dibiayai pemerintah ini full ya, sekolah kuliahnya dalam artian tidak kerja mungkin? Iya, betul. Mereka diberikan bebas tugas diberikan nantinya. Cuti ya, berarti cuti tugas belajar. Ya. Bagaimana dengan tadi penggajian atau misalkan tunjangannya itu Bu? Kalau penggajian mereka masih mendapatkan, masih mendapatkan gaji karena sifatnya kan memang tugas belajar ya. Iya, tugas belajar. Jadi dibebas tugaskan untuk tidak melaksanakan tugas pekerjaan di lingkungan kerjanya karena dia di kampusnya. Nanti penilaian kinerjanya juga mereka dari kampus. Oh, dari kampus ya, ada penilaian tersendiri. Ya, SKP-nya dari kampus. Tadi mengenai gaji ya, dibayarkan secara full mungkin untuk gaji ya, tetap dibayarkan. Tapi untuk tunjangannya gimana tuh Bu? Dibayarkan atau misalkan di stop? Ya, kalau yang mendapatkan tugas belajar mandiri, tugas belajar ya bantuan tugas belajar itu mereka hanya dibayarkan gaji saja, terkecuali tunjangan-tunjangan. Jadi tidak mendapatkan tunjangan. Berarti kayak tukin ya, tunjangan kinerja atau kinerja. TPP ya istilahnya sekarang dengan TPP itu, mungkin tidak dibayarkan. Iya, tidak dibayarkan selama mengikuti tugas belajar tersebut.
Baik, ini baru dua mungkin ya tadi yang pembahasan mengenai tugas belajar biaya mandiri dan tugas belajar yang dibiayai oleh pemerintah. Nah, tadi sekarang itu kan banyak yang terutama tahun ini ya, ada berapa sih Bu yang mengajukan tugas belajar atau izin belajar? Tugas belajar ini tugas belajar biaya mandiri Ya, ya, yang biaya izin mandiri. belajar ya. Itu sampai bulan ini sudah hampir 80. 80, Ya. banyak juga ya. Proses pengajuannya seperti apa Bu? Soalnya nggak khawatir tadi masih banyak orang-orang yang ketika dia mau mengajukan tugas belajar biaya mandiri ini ya, atau dengan istilah izin belajar ya, masih kebingungan gimana prosedur proses pengajuannya. Ya, kalau untuk yang S1 dan S1. S2 itu suratnya ditujukan kepada kita, kepada Kepala BKPSDM. Tadi itu persyaratannya PNS kurang-kurangnya 1 tahun. Terus juga membuat surat permohonan dari yang bersangkutan, dibubuhi materai ya yang 10.000. Surat usulan juga dari kepala perangkat daerahnya. Oh, dari kepala PD ya, ada Ya. usulan dari kepala PD-nya berarti. Ya betul. Terus juga dilampirkan legalisir ijazah terakhir, Ijazah terakhir. transkrip ya, dan akreditasi tentunya, kampus ya. Ada akreditasi di kampus yang ditunjukkan dengan bernilai baik atau ya, minimal akreditasi B bernilai baik ya. ya. Minimal bernilai baik. Terus juga jadwal kuliah itu juga jangan lupa dicantumkan, dan juga ada SK terakhir. SK terakhir. Ya. Jadi kalau yang untuk S2 itu ditujukan, yang S3 itu S3. ditujukan ke sekretaris daerah. Oh, ke Basik. Berarti Ya. kalau untuk yang S1 S2 ditujukan langsung ke Kepala BKPSDM. Kalau yang S3 ditujukan ke sekretaris daerah atau Ya. Bak. Baik Bapak Ibu, tadi ada beberapa persyaratan ya. Mungkin untuk persyaratan itu nanti Bapak Ibu bisa lebih detail lihat di website Ya, resmi betul. BKPSDM Kabupaten Sudah Lebak ada ya. juga di website. Tadi ada syarat minimalnya itu bahwa PNS minimal 1 tahun, terus ada ijazah ya, dan juga transkrip nilai terakhir, terus juga ada tadi istilahnya apa, akreditasi kampusnya, minimal akreditasi kampusnya harus B. Kalau misalkan tadi akreditasi kampusnya masih C, kemungkinan nggak kita terbitkan ya Bu untuk betul. tugas belajar biaya mandirinya. Jadi hati-hati Bapak Ibu ketika misalkan mau melanjutkan kuliah, di ini dulu kampusnya harus betul-betul minimal berakreditasi B ya, jangan sampai akreditasinya B. Nanti ketika Bapak Ibu udah daftar ini itu ya, pas proses pengajuan tugas belajar biaya mandirinya itu nggak kita terbitkan ya. Gitu. Hati-hati ketika Bapak Ibu ya, kalau bisa yang tadi akreditasinya A ya lebih baik. Ya, itu lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Mungkin proses pengajuannya gimana, secara online atau manual Bu? Kita kalau online masih tahap penyempurnaan ya. Di Sikepel, jadi kita masih dengan datang secara langsung, suratnya ditujukan langsung ke BKPSDM. Nanti ke depan mungkin kita juga akan mengajukan membuka layanan yang untuk tugas belajar biaya mandiri ini secara online. Ya. Baik, sementara untuk tadi pengajuannya dilakukan secara manual ya, dengan membawa berkas langsung yang ditujukan kepada Kepala BKPSDM Kabupaten Lebak. Dan insya Allah tadi kata Bu Kabid bahwa ke depan kita sekarang itu lagi proses pembuatan modul layanan tugas belajar biaya mandiri, dan nanti akan dilakukan proses pelayanannya secara online melalui aplikasi Sikepel. Ya, betul. Ya mudah-mudahan secara segera selesai dan minimal tahun depan bisa kita realisasikan untuk yang secara online ya. Tuh, dan kalau misalkan dilakukan secara online kan lebih mudah, mempermudah selain tadi dari segi biaya, waktu ya, efisien, biaya juga lebih hemat ya, ketimbang tadi ya membawa berkas datang langsung ke sini. Nah, kalau misalkan untuk persyaratan biaya tugas belajar yang dibiayai oleh pemerintah itu gimana Bu? Kalau yang untuk dibiayai oleh pemerintah itu ya tugas belajar, bantuan tugas belajar itu juga sama, berstatus sebagai PNS dan memiliki masa kerja 1 tahun ya. Juga ada surat permohonan sama tadi ya, dari yang bersangkutan itu bermaterai. Terus surat rekomendasi juga dari Kepala Perangkat Daerah. Nah ini dari Kepala PD-nya. Ya, dia ada surat rekomendasinya. Terus juga ada surat usulannya dari Kepala Perangkat Daerah.
surat keterangan kuliahnya dari lembaga pendidikan. Iya, dari kampusnya mungkin. Iya, bahwa dia sudah berkuliah di situ ya. Iya. Terus juga ijazah terakhir, transkrip nilai itu, SKP juga 1 tahun, ya itu juga harus bernilai baik. Ada SK CPNS, SK dan SK pangkat terakhir. Juga ada surat pernyataan bersedia kembali mengabdi di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak. Iya, ada surat pernyataan bahwa jangan sampai ketika mereka tugas belajar selesai, ya pindah tempat. Gitu, iya betul. Jadi kita itu udah membiayai betul-betul ya untuk proses. Biayanya dari pemerintah dari Kabupaten Lebak. Nanti biaya dari pemerintah Kabupaten Lebak, ketika lulus malah lari ke tadi ke kota lain. Gitu. Iya betul. Jangan jadi kita. Baik, berikutnya mungkin untuk yang bidang lain tadi ada bidang diklat penjenjangan dan sertifikasi itu betul. Seperti apa Bu? Kalau diklat penjenjangan dan sertifikasi itu pelaksanaan kegiatan kediklatan itu apa ya? Dan kebetulan kita kan disesuaikan juga dengan kondisi anggaran untuk tahun ini kita fokus di Latsar. Oh masih fokus di Latsar. Berarti yang untuk diklat penjenjangan dan sertifikasi belum dilaksanakan di tahun ini ya. Itu berarti kalau diklat penjenjangan dan sertifikasi konteksnya ini diklat yang menunjang untuk proses angka kredit mungkin ya Bu, ke situ bukan? Ya, kalau sekarang kan memang di fungsional ya. Fungsional kita karena ada penyetaraan jabatan itu ya dari eselon 4 menjadi fungsional itu juga sebetulnya sangat dibutuhkan. Ya, untuk jadi, nambah nilai angka kredit. Iya betul, pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan dan pelatihan itu untuk penambahan angka kredit nantinya. Dan kediklatan itu sebetulnya kalau penambahan angka kredit sangat besar ya poinnya. Poinnya lebih besar. Dan pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan itu juga sangat besar. Kalau yang diklat kepemimpinan mungkin di diklat tim, terus diklat apa lagi tadi Bu? Ini untuk diklat tim dan Latsar. Latsar. Ya. Sekarang lagi proses ya sedang Latsar yang CPNS 2020 ya. Iya. 2020 ini mudah-mudahan di 2022 mungkin selesai dan bisa masuk ke proses pengajuan ke PNS-nya ya. Iya, mudah-mudahan. Sampai kapan nih yang kegiatan Latsar sekarang dilaksanakan Bu? Yang dilaksanakan ini sampai tanggal 14 Juli berakhir. 14 Juli ya. Sekarang kan mereka di gelombang 5. Jadi berapa gelombang semuanya, Bu? Ada 6 gelombang. Hanya kan diselenggarakannya oleh BPSDM daerah provinsi ya. Iya, provinsi. BPSDM daerah provinsi. Kenapa diselenggarakan di sana dan kita hanya mengirimkan melalui pola kontribusi dan fasilitasi itu memang karena kan mereka lembaga terakreditasi. Iya. Jadi kalau misalnya di pusat itu BPSDM mereka ada standarisasi, terus juga ada sertifikasi dan ada kompetensi. Kalau misalnya di BPSDM daerah provinsi itu untuk standarisasinya dan sertifikasi. Nah kalau misalnya di kabupaten kota itu kita hanya untuk kompetensinya saja. Jadi pelaksanaan kediklatan itu kita kirim ke sana. Itu sudah sekarang yang gelombang ke-6. Satu gelombang itu ada 3 angkatan, tapi juga kita bukan hanya dari Lebak, bergabung dengan kabupaten, kota. Provinsi Banten mungkin ya. Tapi yang sekarang ini Kabupaten Serang dan Kota Serang. Oh, Kabupaten Serang. Ya, kita bergabungnya. Tadi mengenai ini saya juga yang masih teringat dengan ujian dinas nih Bu. Ya. Tahun ini kita ada ujian dinas nggak sih Bu? Kalau ujian dinas untuk tahun ini tidak ada, karena alhamdulillah kemarin juga kan kita tahun 2021 sudah melaksanakan ujian dinas ya, sebanyak 100 orang. Tahun kemarin? Ya, tahun kemarin dan sekarang kita karena tadi kebijakannya kita fokus dulu di Latsar, mudah-mudahan tahun depan kita selenggarakan lagi ujian dinas. Baik Bapak Ibu, mungkin tadi ya ada informasi di tahun ini tidak ada ujian dinas, soalnya kenapa kemarin itu saya ada beberapa pegawai yang menanyakan kapan ujian dinas, ya ternyata untuk tahun ini tidak ada ujian dinas, mudah-mudahan di tahun depan bisa ada.
mohon yang mau mengikuti ujian dinas di tahun depan bisa dipersiapkan ya berkas-berkasnya supaya nanti ketika pas waktu pelaksanaannya berkasnya udah siap ya. Tapi untuk tahun ini mungkin ya full nggak ada kegiatan ujian dinas ya. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin kita tadi udah ngobrol-ngobrol hampir kurang lebih sekitar 45 menit ya, hampir 1 jam ya, kurang lebih hampir 1 jam dengan Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur ya, Kabid PKA di BKPSDM Kabupaten Lebak. Mudah-mudahan tadi dengan adanya ngobrol-ngobrol ini ya Bu bisa memberikan manfaat terutama buat para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak. Ya. Apabila Bapak Ibu misalkan tadi ada beberapa pertanyaan mengenai tadi bincang-bincang ini, Bapak Ibu nanti bisa langsung komen ya di channel kita, nanti komen langsung, insya Allah nanti admin yang akan membalas komenannya. Atau misalkan ketika Bapak Ibu masih kurang jelas, Bapak Ibu bisa langsung datang ya ke BKPSDM Kabupaten Lebak. Dan tapi lebih seru memang komennya di channelnya nanti ya. Bisa Bapak Ibu ya tadi ngobrol langsung, kita live dengan Bapak Ibu ya mungkin nanti. Itu yang lebih kita harapkan nanti ke depan. Dan mudah-mudahan program Ngopi ke Lebak ini ya, Ngobrol Inspirasi Kepegawaian Kabupaten Lebak ini menjadi salah satu channel yang mana adalah menggagas supaya tidak ada diskomunikasi informasi antara tadi kita sebagai lembaga ya di Kabupaten Lebak yang mengolah tentang kepegawaian dengan para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak. Jadi ketika Bapak Ibu misalkan ada hal-hal yang kiranya kurang paham atau kurang dimengerti, lebih baik datang langsung ya, tanya langsung, kita bisa ngobrol-ngobrol langsung nanti dengan bidang yang membidanginya. Jangan sampai tadi informasi itu ya hanya tadi setengah dan tidak full ya di ininya. Jadi akhirnya salah persepsi ya, salah. Itu yang kita harapkan. Dan alhamdulillah kali ini dan luar biasa tadi informasi dari Bu Kabid ya, Bu Etin Aprianingsih SE ya. Alhamdulillah ya kita ini di BKPSDM Kabidnya pada muda-muda semua ya. Kelahiran 80 ya, 80 ke sini. Jadi ya masih pada muda, masih pada fresh, dan adanya para kabid di BKPSDM yang pada muda-muda ini, BKPSDM ya terutama, dan pada umumnya para pegawai di Kabupaten Lebak itu lebih maju dan lebih baik ya. Masih banyak belajar tentunya, harus banyak belajar. Mungkin karena waktu, insya Allah nanti kita jumpa lagi di acara yang lain, dan insya Allah nanti saya akan mengundang, kalau sekarang mungkin saya mengundang kabidnya ya, nanti untuk lebih jelasnya lebih kita ke subid-subidnya ya, lebih detail, lebih detail. Ya. Kalau mungkin ini baru informasi awal ya Bu dari Kabid PKA, nanti lebih detailnya kita undang para ke subidnya. Baik Bapak Ibu, para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak ya, sebelum kita akhiri acara ini mungkin ada sedikit ya kata-kata ataupun misalkan motivasi Bu dari Bu Kabid untuk para pegawai, ataupun misalkan ya boleh ringkasan akhir dari acara ini, silakan ya Bu. Silakan Bu Kabid untuk memberikan motivasi ataupun kata terakhirnya sebelum kita tutup. Mungkin ini saya hanya menyampaikan kutipan saja ya yang pernah saya dengar. Jadi untuk para PNS ya, kita bersyukurlah menjadi PNS karena memang PNS itu tidak akan menjadikan diri kita menjadi kaya. Jadi jangan harap kalau misalnya kita fokusnya dalam bekerja itu untuk mengumpulkan pundi-pundi uang, bukan ya, karena kita justru sebagai pelayan masyarakat. Nah, kita tidak akan menjadi kaya menjadi PNS, tetapi kita juga tidak akan hidup berada di bawah kolong jembatan seperti itu ya, karena memang kita itu berada di tengah-tengah. Jadi posisi kita sebagai PNS itu berada di tengah-tengah kalangan masyarakat. Ya kita intinya mensyukuri kenikmatan kita yang bekerja sebagai PNS, dan mungkin ini arahnya juga ya kita kalau misalnya jangan memaksakan kehendak ya. Jadi kebanyakan kan kita salah arah, salah langkah, mungkin itu PNS mempunyai gaji, memiliki gaji, nah kita akhirnya
semua SK-SK kita berada di bank ya itu. Jadi mungkin saya mengarahkan ke situ. Jadi nanti kalau misalnya kita penghasilannya sudah berkurang, sudah dipotong oleh bank, maka kinerja kita juga akan menurun. Jadi syukuri saja sebagai PNS seperti itu, dan kita menahan diri ya untuk segala nafsu-nafsu dunia. Iya, mungkin seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya ini untuk para CPNS muda ini. Iya, para CPNS yang baru kemarin menerima SK atau yang sekarang lagi latsar ya. Jadi mereka yang mungkin sudah mempunyai bayangan-bayangan, saya nanti dapat SK, mau gini mau gitu. Nah, kita bersabar. Jadi sabar dan sholat seperti itu ya yang dapat menolong kita. Mungkin itu saja. Ya, baik, terima kasih Bu Kabid, luar biasa tadi sedikit motivasinya bahwa terutama ini untuk para CPNS yang baru menerima SK ataupun yang sekarang sedang latsar ya. Jadi bahwa kita itu jadi PNS itu ya istilahnya harus bersyukur ya. Dalam artian kita di sini walaupun tadi jadi PNS ini tidak akan menjadi kaya ya. Soalnya kenapa? Kalau PNS itu udah jelas jadi gajinya segitu gitu aja ya. Jadi betul nggak bakalan jadi kaya soalnya gaji kita segitu-gitu aja. Kecuali kita punya usaha atau bisnis lainnya. Kalau PNS ya segitu-gitu. Tapi tadi bahwa kita pun tidak akan hidup tadi berada di kolong jembatan ya, betul. Ya. Dalam artian kita ada di tengah-tengah lah antara orang kaya dan orang yang berada di ekonomi bawah ya. Berarti kita ada di bawah, di rata-rata. Jadi jangan sampai berharap ketika Bapak Ibu jadi PNS ingin jadi orang kaya ya. Soalnya kenapa? Nanti kalau motivasinya ke materi atau ke uang yang ada tadi ya malah korupsi. Iya, ya, betul. Itu larinya ke situ. Dan juga tadi amanat yang terakhir bahwa jangan sampai ketika kita punya SK, kita bekerja di instansi misalkan di BKPSDM tapi SK-nya di bank ya. Itu salah kaprah ya. Kita kerja di BKPSDM, SK-nya di bank, berarti kerja kita harus di bank kalau SK kita di bank. Ya, jangan sampai tergoda dengan rayuan-rayuan bank ya yang luar biasa, tapi apapun itu ya itu tergantung Bapak Ibu ya. Konsekuensinya ada di Bapak Ibu, itu hak Bapak Ibu semua. Mau misalkan tadi dikembangkan, disekolahkan biar aman katanya SK-nya, ataupun mau di rumah juga ya silahkan itu mah. Yang penting tidak mengurangi semangat kinerja kita. Itu yang paling pokok itu jangan sampai mengurangi semangat kerja, atau tadi apa istilahnya bahwa ketika tadi kita gaji kita udah akhirnya kerja kita itu merosot turun. Soalnya kenapa? Yang dipikirkan gimana untuk membiayai hidup tadi ya. Soalnya kenapa? Gaji kita udah nggak ada, akhirnya kerjanya asal-asalan. Jangan sampai seperti itu. Itu yang tidak kita harapkan mungkin ya tadi ya Bu Kabid. Intinya apapun pekerjaan kita bersyukur. Ketika kita bersyukur, insya Allah nikmat itu akan ditambahkan. Tapi ketika kita kufur nikmat, maka azab dari Allah sangat pedih. Itu luar biasa. Maka kunci hidup sebenarnya tadi sabar dan syukur ya. Itu intinya di situ. Ketika kita mampu bersyukur, apapun pekerjaan kita, insya Allah akan terasa nikmat. Baik Bapak Ibu, tadi ya luar biasa bincang-bincang kali ini dengan Bu Kabid pengembangan kompetensi aparatur. Ya mudah-mudahan tadi bermanfaat buat semuanya. Kita akhir aja acara ini ya Bu. Ya, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf ya telah mengganggu aktivitas Ibu. Dan kalau misalkan suatu nanti misalkan Ibu diundang kembali untuk ngobrol-ngobrol, mohon untuk berkenan ya. Dengan senang hati. Baik, mungkin sementara itu aja untuk session hari ini, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya, terutama kita di lingkup BKPSDM Kabupaten Lebak dan umumnya untuk para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak. Terima kasih. Lebak Klinik bekerja dengan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.